Halo, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Putra Luki Revichan Patola. Nama saya Umbundawa Maramba Ama. Perkenalkan, nama saya Christian Kasih. Perkenalkan, nama saya Armando Pelang. Perkenalkan, nama saya Rizky Raja. Perkenalkan, nama saya Krishna Rame. Tugas presentasi infeksi saluran udara tegangan rendah. Pengertian SUTR. SUTR adalah satu sistem penyaluran tegangan ke konsumen dengan range tegangan rendah yang mana merupakan bagian hilir dari sistem distribusi PLN, di mana tegangan rendah yang dimaksud adalah tegangan yang berkisar antara 40 sampai 1000 volt. Di Indonesia sendiri, tegangan rendah yang digunakan oleh konsumen adalah 220 sampai 380 volt. Komponen utama saluran transmisi udara. Yang pertama, menara transmisi. Menara atau tiang transmisi adalah bangunan penopang saluran transmisi yang berupa menara baja, tiang beton, berujung dan tiang kayu. Menurut penggunanya diklarifikasikan menjadi A. Tiang beton bertulang dan tiang kayu. Umumnya digunakan untuk saluran transmisi dengan tegangan kerja yang relatif rendah di bawah 70 kV. Berikut ini adalah gambar tiang baja. B. Menara baja digunakan untuk saluran transmisi yang tegangan kerjanya tinggi SUTT dan tegangan ekstra tinggi SUTET. Gambar 1 menara baja SUTET. Menara baja itu sendiri diklarifikasikan berdasarkan fungsi menjadi A. Menara dukung, B. Menara sudut, C. Menara ujung, D. Menara percabangan, E. Menara transposisi. 2. Isolator. Jenis isolator yang digunakan pada saluran transmisi oleh jenis porselen atau gelas. Menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator diklarifikasikan menjadi 2 jenis isolator pasak pin. Isolator pasak adalah isolator yang memiliki pasak baja yang disekrup pada bagian bawahnya. Digunakan untuk keperluan sendiri-sendiri karena kekuatan mekanisnya rendah sehingga tidak dibuat dalam ukuran yang besar. 4. Isolator pos saluran. Isolator pos saluran terbuat dari porselen dengan pasak baja yang dipasang pada bagian bawah isolator. Isolator jenis ini terletak pada bagian ujung saluran. Isolator jenis gantung digunakan pada tiang-tiang sudur untuk sudut 30 derajat sampai 90 derajat, tiang belokan tajam, dan tiang ujung. Isolator jenis pasak dan isolator jenis pos saluran digunakan pada saluran transmisi dengan tegangan kerja relatif rendah atau kurang dari 22 sampai 33 kV. Sedangkan isolator gantung dapat digandeng menjadi rentengan atau rangkaian isolator yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Kawat pengantar atau konduktor. Jenis-jenis kawat pengantar yang biasa digunakan pada saluran transmisi adalah A. Tembaga dengan konduktivitas 100% atau Cu 100%. B. Tembaga dengan konduktivitas 97,5% atau Cu 97,5%. C. Aluminium dengan konduktivitas 61% atau Al 61%. Kawat pengantar tembaga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kawat pengantar aluminium karena konduktivitas dan kuat tariknya yang lebih tinggi. Tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu untuk besar tahanan yang sama, tembaga lebih berat dan lebih mahal dari aluminium. Oleh karena itu, dewasa ini kawat pengantar aluminium telah mulai menggantikan kedudukan kawat pengantar tembaga. Untuk memperbesar kuat tarik dari kawat aluminium,
digunakan campuran aluminium atau aluminium alloy. Untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi, di mana jarak antara menara atau tiang berjauhan mencapai ratusan meter, maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi untuk digunakan kawat pengantar. ACSR, kawat pengantar aluminium, terdiri dari berbagai jenis dengan lambang sebagai berikut. AAC atau aluminium konduktor, yaitu kawat pengantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. B. AAC aluminium alloy konduktor, yaitu kawat pengantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. C. ACSR atau aluminium konduktor steel reinforced, yaitu kawat pengantar aluminium berinti kawat baja. D. ACAR atau aluminium konduktor alloy reinforced, yaitu kawat pengantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Yang keempat, kawat tanah. Berikut gambar ilustrasi ground wire pada sistem transmisi. Keterangan gambar: primer power lines, kawat tanah. Yang kedua, kawat tanah, ground wire. Yang ketiga, overhead lines. Yang keempat, trafo pengukuran. Yang kelima, DS atau disconnecting switch. Yang keenam, circuit breakers. Yang ketujuh, trafo arus. Yang kedelapan, lightning arrester. Yang kesembilan, trafo daya. Yang kesepuluh, pusat pengontrolan. Yang kesebelas, pagar pengaman. Yang ke-12, secondary power lines. Konduktor dan kawat tanah pada saluran transmisi udara. Konduktor adalah media untuk tempat mengalirkan arus listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk atau dari GI ke GI yang lain yang terentang lewat tower-tower. Konduktor pada tower tension dipegang oleh tension clamp, sedangkan pada tower suspension dipegang oleh suspension clamp. Di belakang clamp tersebut dipasang rencengan isolator yang terhubung ke tower. Sedangkan kawat tanah atau earthwire, kawat petir, kawat tanah adalah media untuk melindungi kawat fasa dari sambaran petir. Kawat ini dipasang di atas kawat fasa dengan sudut perlindungan yang sekecil mungkin, karena dianggap petir menyambar dari atas kawat. Bahan konduktor yang dipergunakan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Konduktivitas tinggi. Yang kedua, kekuatan tarik mekanik tinggi. Yang ketiga, titik berat. Yang keempat, biaya rendah. Yang kelima, tidak mudah patah. Konduktor jenis tembaga atau BC Berkoper merupakan pengantar yang baik karena memiliki konduktivitas tinggi dan kekuatan mekanikalnya cukup baik. Namun karena harganya mahal, maka konduktor jenis tembaga rawan pencurian. Aluminium harganya lebih rendah dan lebih ringan, namun konduktivitasnya dan kekuatan mekanikalnya lebih rendah dibanding tembaga. Pengertian gardu distribusi. Pengertian gardu distribusi tegangan listrik yang paling dikenal adalah sebuah bangunan gardu listrik yang berisi atau terdiri dari instalasi perlengkapan hubung bagi tegangan menengah atau PHB TM, transformasi distribusi, dan perlengkapan hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR untuk memasok kebutuhan tenaga listrik bagi para pelanggan baik dengan tegangan menengah atau TM 20 kV maupun tegangan rendah atau TR 220 volt
Dalam gardu distribusi ini biasanya digunakan transformator distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari jaringan distribusi tegangan tinggi menjadi tegangan terpakai pada jaringan distribusi tegangan rendah. Misalkan 20 kV menjadi tegangan 380 volt atau 220 volt. Sedang transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan listrik atau step up transformator hanya digunakan pada saat pusat pembangkit tenaga listrik agar tegangan yang didistribusikan pada suatu jaringan panjang atau long line tidak mengalami penurunan tegangan atau voltage drop, yang berarti yaitu tidak melebihi ketentuan voltage drop yang diperkenankan 5% dari tegangan semula. Berikut hasil dari inspeksi survei gardu distribusi dengan tegangan 20 kV. Lokasi Betan Kolhua, Jalan Vetor Funai, kilometer 3, Kelurahan Lokasi, Betan Kolhua. Jalan Vetor Funai, kilometer 3, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Molafa, Kota Kupang, NTT. Bagian-bagian gardu berdasarkan urutan di atas dan fungsinya. Yang pertama, RST merupakan keluaran atau output dari pembangkit atau sumber listrik yang akan dihubungkan dengan input atau beban. Yang kedua, wiring gardu atau pengawatan gardu, yaitu berupa pengawatan atau kawat penghubung untuk menghubungkan tegangan dari jaringan SUTM, Lightning Arrester atau LA, dan Fused Cut Out atau VCO ke trafo distribusi. Yang ketiga, isolator tumpu 20 kV adalah isolator untuk tegangan menengah. 20 kV adalah tipe standar yang kebanyakan digunakan jaringan distribusi Indonesia. Fungsi utama adalah sebagai penyekat listrik pada penghantar terhadap tanah dan sebagai tempat diikatnya penghantar. Yang keempat, Lightning Arrester adalah berfungsi sebagai alat pengaman yang melindungi jaringan dan peralatannya dari tegangan lebih atau abnormal akibat tegangan surya atau petir. Yang kelima, traverse atau dudukan cutout dan LA berfungsi sebagai tempat dudukan cutout atau LA dan LA. Keenam, cutout adalah pengaman yang melindungi jaringan terhadap arus beban lebih yang mengalir melebihi batas maksimum yang disebabkan karena hubungan singkat atau short circuit atau beban lebih atau overload. Ketujuh, trafo berfungsi sebagai alat penurun tegangan dari 20 kV ke 220 volt atau 380 volt. Yang kedelapan, bushing primer berfungsi sebagai penyekat antara konduktor dengan tangki trafo. Kesembilan, dudukan trafo berfungsi untuk menempatkan trafo distribusi pada tiang sekaligus untuk tempat injakan pada saat melakukan pekerjaan pada trafo tersebut. Ke-10, pipa transmisi SUTR atau saluran udara tegangan rendah adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt yang langsung memasuki kebutuhan tegangan rendah ke konsumen. Yang ke-11, tiang besi berfungsi sebagai penyalur konduktor untuk tegangan menengah 20 kV atau JTM dan tegangan rendah 220 volt atau 380 volt dari substation ke gardu distribusi, ke pabrik dan ke pelanggan besar hingga ke pelanggan kecil itu rumah tangga. Yang ke-12, PHB atau papan hubung bagi berfungsi sebagai tempat pembagi dan penyalur rel listrik ke konsumen. Yang ke-13, pentanahan dan grounding berfungsi sebagai alat penghantar arus listrik ke bumi atau ke tanah saat terjadi kebocoran isolasi atau percikan api pada konsleting. Pemeliharaan gardu distribusi. Pengertian pemeliharaan adalah kegiatan yang meliputi rangkaian tahapan kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasi pekerjaan. Pemeliharaan gardu distribusi yang dilakukan secara terjadwal atau tanpa jadwal. Tujuan pemeliharaan agar instalasi jaringan distribusi beroperasi dengan pertama aman atau safe bagi manusia dan lingkungannya.
Kedua, andal atau rival. Ketiga, kesiapan atau availability, persiapan tinggi. Yang keempat, uji kerja atau performance. Kelima, umur atau lifetime sesuai desain. Keenam, waktu pemeliharaan atau downtime efektif. Yang terakhir, biaya pemeliharaan atau cost efisien atau ekonomis. Selain itu, ada faktor di luar teknis. Tujuan pemeliharaan adalah mendapatkan simpati serta kepuasan pelanggan dalam pelayanan tenaga listrik. Untuk melaksanakan pemeliharaan yang baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Sistem direncanakan dengan baik dan benar, memakai bahan atau peralatan yang berkualitas baik sesuai standar yang berlaku. B. Sistem distribusi yang baru dibangun harus diperiksa secara teliti. Apabila terdapat kerusakan kecil harus cepat diperbaiki pada saat itu juga. C. Staf atau petugas pemeliharaan harus terlatih dengan baik dan dengan jumlah petugas cukup memadai. D. Mempunyai peralatan kerja yang cukup memadai untuk melaksanakan pemeliharaan dalam keadaan tidak bertegangan maupun pemeliharaan dalam perpegangan. C. Mempunyai buku atau brosur peralatan praktik pembuat peralatan tersebut dan harus diberikan kepada petugas terutama pada saat pelaksanaan pemeliharaan. F. Gambar atau peta dan catatan pelaksanaan pemeliharaan yang dibuat dan dipelihara untuk bahan pada pekerjaan pemeliharaan berikutnya. G. Jadwal yang telah dibuat sebaiknya dibahas ulang untuk melihat kemungkinan pemeliharaan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan. H. Harus diamati tindakan pengaman dalam pelaksanaan keselamatan kerja yang baik dan benar. Macam-macam pemeliharaan. A. Pemeliharaan rutin merupakan pemeliharaan yang terencana berdasarkan waktu yang terjadwal. B. Pemeliharaan korektif merupakan pemeliharaan yang terencana dikarenakan faktor waktu di mana peralatan memerlukan perbaikan, atau pemeliharaan yang tidak terencana tetapi berdasarkan kondisi peralatan yang memerlukan gejala kerusakan ataupun sudah terjadi kerusakan. Pemeliharaan C. Pemeliharaan darurat merupakan pemeliharaan karena keadaan yang darurat tanpa diketahui gejala kerusakan sebelumnya. Berikut tabel kebutuhan daya konsumen. 1. Daya 450 volt ampere, jumlah 12. Kapasitas daya 5400 volt ampere. Kedua, 900 volt ampere, jumlah 30. Kapasitas daya 27000 volt ampere. Batas ketiga 1300 volt ampere, jumlah 25. Kapasitas daya 32500. Yang keempat 2200, jumlah 10. 22.000 volt ampere. Jadi totalnya adalah 86.900. Berikut adalah lokasi trafo yang kami foto di BTN. Sekian dan terima kasih.